Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Erik Rubianto, penyuluh pajak dari KPP Pratama Bandung Cibenying. Kita berjumpa lagi dalam Sinclair Senior Cibenying Learning Tax on Air. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan terkait PMK nomor 59 garis miring PMK.03 garis miring 2022, yaitu perubahan atas PMK 231 garis miring PMK.03 garis miring 2019 tentang tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Saya akan membuka tampilan slide. Ya, latar belakang dan tujuan dari dikeluarkannya PMK 59 tahun 2022 ini adalah bahwa perlunya dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mewujudkan pengadaan langsung instansi pemerintah yang transparan dan efisien melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah yang melakukan belanja barang atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Tujuan yang kedua adalah mendukung gerakan nasional non-tunai dengan memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang atau jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah bagi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Pokok pengaturan dari PMK 59 tahun 2022 ini adalah mengatur pengecualian, pemotongan, dan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Yang kedua, mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat. Sistematika PMK-nya bisa kita lihat di sini, judul PMK-nya adalah perubahan atas PMK 231. Kemudian pasal-pasalnya ada, bisa lihat di sini, kita ada ketentuan umum, perubahan redaksional, dan sebagainya. Kemudian tanggal berlakunya adalah mulai tanggal 1 Mei 2022. Jadi kawan pajak harus diingat bahwa PMK 59 ini mulai berlaku dari tanggal 1 Mei 2022. Kita lihat perubahan-perubahan apa saja yang ada pada PMK 59, perubahan atas PMK 231-nya. Yang pertama, terkait PPh pasal 4 ayat 2, pokok perubahannya adalah penambahan satu ayat dan mengubah pasal 9 ayat 3 dari PMK 231. Ayat yang ditambahkan yaitu tidak termasuk pembayaran atas persewaan tanah dan atau bangunan, yaitu pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan, penginapan, serta akomodasinya. Kemudian mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh instansi pemerintah atas huruf A, yaitu sebelumnya tentang pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Yang ini dihapus. Kemudian huruf C, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Ya, ini terkait PMK 58 ya kawan pajak. Jadi di PMK 58 itu kan disampaikan bahwa ditunjuk pihak lain sebagai pemotong atau pemungut PPh pasal 22 untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan. Kemudian di sini juga ada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan tarif PPh usaha jasa konstruksi yang berlaku mulai tanggal 21 Februari 2022. Mungkin kawan pajak banyak yang sudah mengetahui bahwa ada perubahan tarif untuk PPh final jasa konstruksi. Jadi ada beberapa yang terdapat penurunan tarif yang sebelumnya 2% berubah menjadi 1,75, ada juga yang dari 3%
berubah menjadi 2,65%. Nanti kawan pajak dapat melihat sendiri detail perubahan tarifnya di PP nomor 9 tahun 2022. Perubahan berikutnya yaitu terkait dengan PPh pasal 15, pokok perubahannya yaitu pasal 10, menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 15 oleh instansi pemerintah atas pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Ya, ini sama dengan PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan PMK 58, kawan pajak. Jadi di PMK 58 itu tadi sudah ditunjuk pihak lain, yaitu marketplace sebagai pemotong atau pemungut atas transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan. Kita lihat selanjutnya ada PPh pasal 21, pokok perubahannya pasal 11 ayat 2, mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 21 oleh instansi pemerintah atas huruf A, pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan WP peredaran berita tertentu atau Suket PP 23 2018. Kemudian huruf B, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB Putput PPh. Kemudian selanjutnya huruf C, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Lagi-lagi perubahan ini muncul ya terkait PMK 58 untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi dikecualikan untuk dilakukan pemotongan oleh instansi pemerintah. Kemudian selanjutnya PPh pasal 22, pokok perubahannya pasal 12 ayat 2, mengubah dan menambah pengecualian pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah atas huruf B, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Ini tadi sebelumnya sudah disampaikan tentang kartu kredit pemerintah. Kemudian huruf D, pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS, BOP PAUD atau lainnya. Huruf E, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan WP peredaran bruto tertentu atau Suket PP 23. Kemudian huruf G, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB Putput PPh pasal 21, 22 atau 23. Kemudian huruf H, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Pasal 23, pokok perubahannya pasal 13 ayat 2, mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 23 oleh instansi pemerintah atas huruf F, yaitu terkait imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh, dihapus. Kemudian huruf G, penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB Putput PPh. Huruf H, penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan penggunaan jasa yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Huruf I, pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan WP peredaran bruto tertentu atau Suket PP 23. Pokok perubahan terkait PPN dan PPNBM pasal 18 ayat 1 PMK 231 menambah pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM oleh instansi pemerintah atas huruf B, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah. Huruf D, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina Persero dan atau anak usaha PT Pertamina yang meliputi PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Ewanusa Petrovin. Kemudian yang terakhir huruf H, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Ya, kawan pajak,
Untuk huruf H ini hampir di setiap jenis pajak tadi yang kita bahas selalu muncul, yaitu pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Jadi nanti yang melakukan pemotongan atau pemungutan untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan adalah si marketplace-nya. Jadi instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan dan atau pemungutan atas transaksi tersebut. Kemudian di sini ada ketentuan SSP atau surat setoran. Jadi mulai sejak berlakunya PMK 59 ini, yaitu mulai tanggal 1 Mei 2022, di sini dapat kita lihat pada nomor 7, instansi pemerintah menyetor PPN atau PPN dan PPNBM yang telah dipungut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama instansi pemerintah. Jadi untuk kawan pajak instansi pemerintah yang sebelumnya sudah terbiasa dengan setoran PPN atas nama rekanan, maka mulai 1 Mei 2022 setoran PPN-nya menggunakan NPWP instansi pemerintah. Kecuali untuk PPh pasal 22 itu masih menggunakan NPWP rekanan. Jadi mohon dicek kembali transaksi-transaksi yang sudah dilakukan di bulan Mei. Apabila SSPPPN-nya masih menggunakan NPWP rekanan, silahkan kawan pajak instansi pemerintah dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan. Diajukannya ke KPP di mana rekanan terdaftar atau ke KPP yang mengadministrasikan penerimaannya. Jadi dicek kembali. Apabila terjadi kesalahan setor masih menggunakan NPWP rekanan, silahkan dicek rekanannya terdaftar di KPP mana, kemudian diajukan pemindah bukuan. Supaya bukti setornya dapat direkam di e-bupot unifikasi, karena jika tidak dilakukan pemindah bukuan, nanti tidak akan bisa disubmit untuk SPP-nya. Demikian kawan pajak. Terkait SSP, jangan sampai lupa dicek kembali mulai 1 Mei 2022, SSPPPN menggunakan NPWP instansi pemerintah. Di sini ada contoh studi kasus juga, coba kita coba bahas ya beberapa. Di sini ada contoh kasus instansi pemerintah X membeli mesin cetak printer kepada Tuan Y sebesar 3 juta rupiah. Pemesanan printer tersebut dilakukan melalui marketplace Z yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah X dengan menggunakan uang persediaan. Nah, bagaimana pemotongan dan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Nah, tadi seperti sudah dijelaskan di setiap jenis pajak bahwa untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan, maka dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Pemungutannya dilakukan oleh si marketplace-nya. Jadi jika kawan pajak yang instansi pemerintah melakukan belanja melalui sistem informasi pengadaan, kawan pajak tidak perlu lagi melakukan pemotongan pemungutan. Yang melakukan pemotongan atau pemungutan adalah marketplace-nya. Kita lihat contoh kasus berikutnya. Di sini ada instansi pemerintah U membeli barang kena pajak berupa pendingin ruangan dari PTL sebesar 10 juta rupiah. Transaksi tersebut dilakukan melalui marketplace W yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh instansi U dengan menggunakan uang persediaan. Bagaimana pemungutan PPN atas transaksi tersebut? Ini juga sama kawan pajak, karena belanjanya dilakukan melalui sistem informasi pengadaan, maka dikecualikan dari pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM. Jadi yang melakukan pemungutan nanti adalah marketplace-nya. Demikian kawan pajak yang dapat kami sampaikan terkait PMK 59 tahun 2022. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.